Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sriwayuni bersama rekan saya, Zafirah Nur Sabrina. Kami dari kelompok 12 kelas reguler A1. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu Kristianto. Di video ini kami akan membahas mengenai salah satu teori leadership, yang mana teori ini termasuk dalam contemporary leader, yaitu teori transactional and transformational leadership. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai teori ini, alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih transactional and transformational leadership itu. Jadi, transactional and transformational leadership adalah teori dengan aliran penelitian yang berfokus pada pembedaan pemimpin transaksional dari pemimpin transformasional, yang mana pemimpin transformasional ini mampu menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Richard Branson dari Virgin Group adalah contoh yang baik bagi seorang pemimpin transformasional, di mana ia memperhatikan perhatian dan kebutuhan pegawai atau pengikutnya, mengubah kesadaran pengikutnya, bahkan ia mampu menginspirasi pengikut untuk melakukan upaya ekstra demi mewujudkan tujuan kelompok. Selanjutnya, kami akan membahas tentang full range of leadership model, di mana dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa terdapat 7 tingkatan gaya kepemimpinan, yang mana 3 tingkatan awal termasuk dalam pemimpin transaksional dan 4 selanjutnya termasuk dalam pemimpin transformasional. Nah, kita akan kupas satu persatu 7 tingkatan ini. Baik, yang pertama adalah laissez-faire, yaitu di mana pemimpin bersikap lepas tanggung jawab, menolak untuk membuat keputusan, atau bisa dikatakan dia hanya ngikut saja. Yang kedua adalah management by exception, yang mana ini terbagi menjadi 2, yaitu management by exception aktif, di mana mereka bersifat mengawasi dan mencari tindakan yang menyimpang dari aturan, dan dia akan mengambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Dan yang kedua yaitu management by exception pasif, yaitu di mana dia intervensi hanya jika standar tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah contingent reward, yaitu di mana mereka mengiming-iming reward kepada anggotanya, sehingga jika pekerja memiliki kinerja dan usaha yang baik, maka ia akan mendapatkan imbalan. Yang keempat adalah individualized consideration, di mana pemimpin memberikan perhatian secara personal kepada karyawan, melatih dan menasihati karyawan sehingga mereka merasa lebih dihargai. Yang kelima adalah intellectual stimulation, di mana pemimpin meningkatkan kecerdasan rasionalitas dan berusaha memecahkan masalah dengan cermat. Yang keenam adalah inspirational motivation, yaitu di mana dia mengkomunikasikan harapan yang tinggi dan berusaha memberikan arahan kepada bawahan untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan cara yang sederhana. Dan yang ketujuh adalah idealized influence, yaitu di mana ia bisa memberikan visi dan misi sehingga bisa menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, ia bisa mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan yang tinggi dari bawahan. Selanjutnya, bagaimana sih kepemimpinan transformasional itu bekerja? Cara-cara kepemimpinan transformasional bekerja yaitu yang pertama, pemimpin memiliki desentralisasi tanggung jawab yang besar. Yang kedua, manajer cenderung berani mengambil resiko. Yang ketiga, rencana kompensasi yang diberikan pada hasil jangka panjang. Yang keempat, mampu meningkatkan kreativitas para pekerjanya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama yaitu transformasional. Kepemimpinan transformasional yang pertama yaitu korelasi lebih kuat dengan tingkat penggantian yang lebih rendah. Yang kedua, produktivitas lebih tinggi. Dan yang ketiga, stres dan kelelahan karyawan lebih rendah. Selanjutnya adalah dari kepemimpinan transaksional. Yang pertama yaitu pergantian yang terjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, produktivitasnya itu cenderung lebih kurang dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional. Sekian penjelasan dari saya serta rekan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.